Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam kesempatan ini kita ingin menjelaskan Islam itu melarang orang untuk berbohong. Meskipun demikian, ada beberapa situasi seseorang itu dibolehkan untuk berbohong. Yang pertama misalnya ya di kalangan orang Jakarta itu disebut dengan bohong putih. Artinya bohong yang tidak membuat orang lain menjadi rugi. Contohnya begini, seorang suami dia chatting dengan perempuan gitu. Istrinya nggak ribut, dia tulis nih nama di handphone itu, misalnya namanya Joko. Joko 1, Joko 2 gitu. Atau dari Muhammad. Atau dari ya Pak Sabar misalnya. Atau dari Pak Jamil. Nah, lama istrinya punya perasaan nih, kan perempuan punya feeling ya. Punya apa kata orang, indera keenam. Nah, istrinya ini tahu nih, ini suami saya kok chatting-chatting sama cewek nih, pasti cewek nih. Tapi begitu dia cek di handphone itu namanya ya nggak ada nama perempuan, nama laki-laki semua gitu. Akhirnya dia balas. Akhirnya begini, istrinya pun melakukan kira-kira ya sejenis yang sama lah gitu. Pagi si abang ini minta dibikinin kopi. Nah, tapi di kopi itu dia tulis gula gitu. Terus di tempat gula dia tulis teh. Gitu dia taruh atas meja. Suami lihat dia nih kok kopi ditulis gula gitu. Gula ditulis teh, kata istrinya untuk bohong-bohongin semut. Kata suami, semut mah tahu di mana gula, di mana kopi. Ya kayak abang juga sama saya gitu. Untuk bohong-bohongin tulis nama-nama orang. Gitu juga bang. Walaupun abang bohong-bohong ya saya tahu juga gitu. Nah, ini salah satu bentuk bohong putih. Hal ini kan tidak merugikan siapa-siapa gitu. Saya contoh lain lagi nih. Suaminya pulang agak larut malam gitu. Istrinya udah kesal di rumah. Dia nggak ngasih tahu lagi. Nah, begitu sampai di pintu rumahnya, suami ini nggak kalah pintar gitu. Dia balurin badannya dengan minyak kayu putih. Begitu masuk rumah dia bilang sakit badan nih dek. Badan nggak enak nih gitu. Nah, itu namanya bohong putih. Dengan cara begitu selamatlah dia dari kemarahan istrinya. Jadi mungkin contoh yang lebih panjang lagi, bisa kita lihat istri udah capek masakin gitu, tahu agak asin, suami kelaparan, makanan asin. Tapi kalau dia bilang asin ya kan istrinya bisa tersinggung. Dia tanya oleh istrinya, enak nggak bang? Enak. Nah, itu pemirsa, itu salah satu bentuk bohong. Ya, bohong yang dibolehkan. Karena bohong ini tidak merugikan orang. Yang kedua, bohong yang dibolehkan oleh Rasulullah itu lagi adalah bohong di dalam peperangan. Perang itu disebut dengan tipu daya gitu. Al-harbu khid'atun. Perang itu tipu daya. Orang mau menyerang, dia berpenampilan seperti mau tidur gitu. Sehingga musuhnya bisa dia kalahkan. Maka dalam teori Sun Tzu, kalau Anda mau ke utara, Anda harus tampak ke selatan. Kalau Anda kaya, berpenampilan seperti orang miskin. Itu mengelabui musuh gitu. Di dalam berperang. Gitu. Maka juga bisa disebut lisalihil muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Atau untuk mendamaikan dua pihak yang sedang berperang, ya, dua pihak yang sedang berselisih. Ini dalam contoh yang lebih besar, juru runding tuh boleh nggak dia berbohong? Ya demi tercapainya perdamaian ya boleh. Masa dia bilang ini musuh kamu ini dia sebenarnya ya terus-terusan membenci kamu gitu? Ya nggak damai loh orang. Tapi begitu dia bilang, ya sadar, udah berapa hari ini dengan dia terus gitu. Saya tahu nggak pernah dia menjelek-jelekkan kamu gitu. Malah dia sayang sekali ingin masalahnya cepat selesai gitu. Jadi tensi yang tinggi tadi itu bisa menjadi turun.
Ini salah satu bentuk di mana seseorang itu boleh berbohong untuk kemaslahatan dua pihak yang sedang berselisih. Yang ketiga, ya, yang disebut juga lagi itu ketika terjadi perperangan, orang boleh melakukan tipu daya atau bohong gitu. Pasukannya tinggal sedikit, tapi dia berpenampilan seperti pasukan kuat gitu. Dan itu sering dilakukan oleh Rasulullah. Orang-orang mau menyerang Madinah, tapi dia ketakutan. Nampak bagaimana persiapan yang Rasulullah yang demikian rapi dan matang gitu. Di dunia modern pun kita lihat salah satu juru runding yang sangat terkenal itu kalau di Amerika disebut Henry Kissinger. Henry Kissinger dalam perang Arab Israel atau Mesir Israel tahun 1973 itu dia mempunyai rumusan yaitu friend of Arab, son of Israel, state minister dari United States of America. Jadi dalam perang itu dia Golda Meir sangat percaya ke dia gitu. Wah, Henry, kamu ini sebagai son of Israel, anak Israel gitu. Gimana nih kita mau diusir oleh Arab gitu. Ketika dengan Sadat, dia bicara, Sadat sangat yakin dengan dia. Anda inilah friend of Arab gitu. Temannya Arab gitu. Di teman kami Amerika, bukan komunis dan atau Uni Soviet. Jadi demikian perang 73 itu bisa dibawa ke meja perundingan karena peran terpenting dari Henry Kissinger di saat itu. Jadi Moynihan Begin yang menggantikan Golda Meir di saat itu digiring dengan rasa percaya diri yang penuh bahwa dia bisa berdamai dengan Mesir. Mesir pun juga sangat percaya dengan upaya Amerika karena dia adalah sebagai friend of Arab. Jadi itu 3 tempat orang dikasih kesempatan untuk berbohong. Selain itu orang harus jujur. Berbicara di atas mimbar misalnya. Kalau tidak ada kejujuran ya apa jadi agama ini? Cerita tentang sedekah misalnya. Toto kita selewengkan misalnya. Itu rusak Islam ini. Bicara wakaf, bicara sedekah misalnya. Lantas tiba-tiba dicuci jadi milik sendiri. Dicarikan teman untuk pencucian uang. Maka itu nilai kejujuran akan menjadi hilang. Jadi dengan tidak berbohong, kita bersikap jujur, itu sebenarnya salah satu wadah gitu. Membuat Islam ini rahmatan lil alamin. Tapi kalau dipenuhi dengan suasana bohong gitu, jangankan dengan non-muslim gitu. Sesama muslim aja pasti ribut. Jangankan sesama muslim, bersaudara aja ribut. Dan biasanya ribut ini diiringi dengan sikap tidak jujur, bohong, licik, dan lebih khusus nanti ketika berhubungan dengan masalah uang. Karena itu di Jakarta ada pepatah, uang gak ada saudaranya gitu. Jadi dengan uang ini gak ada main-main. Harus terbuka, harus transparan, harus jujur. Apakah itu namanya patungan usaha? Apakah namanya nanti sedekah gitu? Kalau nggak jujur, kacau lah. Jadi mudah-mudahan kita berjuang menegakkan kejujuran dan kebenaran di hati kita. Kita juga berjuang untuk berteriak dan berani menyuarakan kejujuran dan berteriak ketidakjujuran. Semoga masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang damai dan menjadi masyarakat yang adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.